Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Kali ini kita mau sedikit ulas atau review dari foldable workbench. Ini dia mereknya itu Bestool, jadi dia meja lipat gitu. Di sini ditulis itu dari produk size-nya itu 56 kali 62 kali 78 cm. Standar tinggi untuk meja kerja ya, 78 atau 80 cm. Nah, ini langsung aja mau kita unboxing atau kita buka. Oke, jadi di dalam boxnya itu simple aja. Ini untuk topnya dia, worktopnya kayak gitu. Dia udah ada ukurannya kayak gini. Terus, nah ini kita dapat untuk skrup dan bautnya atau murnya untuk pasang kaki-kakinya, sama ada buat klemnya juga atas. Kayak gini. Nah, terus di dalamnya lagi itu dia udah sih untuk ini besi-besi buat kaki-kakinya sama itunya apa topnya. Nah ini dia buat adjust ini ya, buat adjust si top table-nya. Jadi dia ada kayak gini, punya tuas kayak gitu. Terus nah ini dia ada buku buat manualnya, jadi dia ada buku instruksi buat manualnya juga. Jadi kalau bingung-bingung tinggal lihat ini aja cara pasangnya. Oke, mungkin itu aja ini dia yang terakhir buat kakinya. Nanti kakinya itu bisa dibuka gini. Jadi foldable dia. Oke, ini langsung aja mau kita rakit. Ini mau kita pasang dulu. Nah, ini yang pertama kali itu mungkin di sini. Untuk ini ya, dari bukunya juga udah kita lihat. Itu ini kita masukkan baut. Palang bagian bawahnya atau bagian kakinya itu udah kita pasangin sama mur sama bautnya. Ini tinggal kencengin. Nah, untuk kencenginnya bisa pakai ini ya, mata baut gitu yang 10 mm. Harus ditahan juga bagian yang obeng bunganya ini biar dia nggak muter. Oke, jadi bagian bawahnya itu udah dirakit, udah kita kasih palangan juga, udah disekrup, udah dikencengin. Nah, ini kita mau rakit lagi yang bagian atasnya untuk bagian top yang ada adjustmentnya. Nah, ini untuk bagian atasnya juga sama perakitannya, itu tinggal dimasukkan aja ring sama bautnya. Jadi murnya tinggal dikencengin kayak gini. Ini bisa pakai kunci pas yang 10 mm juga ya, cuman mungkin agak lama muternya biar lebih cepat. Oke. Nah, ini terakhir kita tinggal pasang untuk bagian worktopnya atau top table-nya yang dari MDF itu, nanti disekrup ke sininya.
Nah, ini yang terakhir kita tinggal pasang untuk karet bagian kaki-kakinya sama untuk klem dari si top table-nya aja. Oke. Nah, ini dia untuk workbench portable-nya. Jadi udah kita rakit. Untuk ngerakitnya juga gampang ya. Jadi tinggal pakai itu aja, pakai kunci 10, dia udah bisa sama baut obeng bunga. Terus ini udah kita pasang juga buat klem dari top table, sama di sini dia punya adjustment untuk lebar dari si top table-nya. Nah, ini kita bahas dari kaki-kakinya dulu. Untuk kaki-kakinya ini besinya itu nggak terlalu tebel, jadi dia mungkin agak sedikit rinci ya untuk kaki-kakinya. Cuman ya oke lah, lumayan. Terus dari top table-nya dia bahannya MDF, cuman bagian topnya ini dia dilapis memang. Terus dia udah dikasih lubang-lubang gini buat adjustment dari si klemnya. Nah, ini kalau bisa buat nyepit juga di bagian si top table-nya ini. Terus apa lagi ya? Nah, ini kalau untuk dilipatnya dia jadinya kalau ngelipet itu dia, kita coba lipat. Nah, kalau dilipat itu dia seperti ini ya jadinya. Tuh. Ya nggak makan space lah kalau kita mau nyimpen di workshop yang kecil. Oke sih. Nah, ini kita buka aja. Oke, nah sekarang kita mau tes ini dari penggunaannya, terus dia kuatnya berapa. Ini kita mau tes kekuatannya 100 kilo, terus fungsinya apa aja sih dia. Oke, ini kita mau coba buat dinaikin. Katanya kan load capacity-nya itu bisa sampai 100 kilo. Kalau badan saya mungkin beratnya nggak sampai 100 kilo ya, jadi harusnya sih nggak kenapa-kenapa ya. Nah, ini kita injek dulu bagian kaki. Bagian kakinya sih oke kalau dipijak ya. Dia nggak goyang-goyang gitu. Buat atasnya juga masih oke. Ya oke lah ya. Nggak langsung peot kaki-kakinya tadi. Oke, masih oke buat dinaikin atau didudukin 100 kilo atau nggak nyampe 100 kilo juga. Masih bisa kuat. Nah, terus kita mau mau ukur sampai berapa dia lebar dari topnya ini kalau kita putar penuh ya. Agak susah kalau dua-dua gitu putarnya. Oke, nah ini udah full, dia udah mentok, cuman kurang presisi. Nggak simetris. Panjangnya dia di 56 cm. Terus untuk lebarnya dia bisa sampai 29 atau 30 cm. Jadi di bagian tabelnya ini kita bisa nyepit kayak gini kalau kita mau ngejing gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini jadi nggak perlu megang-megang ininya lagi, ambalannya lagi, kita tinggal ngejing aja sih. Untuk di bagian sini ini bisa buat nyepit atau ngeklem kalau kita mau motong. Ini kita tes plywood ya, cuman dia nggak bisa gede-gede banget ya karena maksimal tadi lebarnya dia sampai 30, jadi ya di bawah 30 cm atau di bawah 25 cm karena lubangnya ini kan dia adanya di sini nggak full. Nah, ini buat nyepit, terus ini kita bisa potong.
Kita coba feel-nya gimana motong di meja kerja ini atau workbench-nya ini. Oke ya, jadi dia pegangannya itu kuat gitu, kenceng karena dicepit tadi. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita megang pakai tangan lagi. Cuman yang kurang presisi itu dari si top table-nya ini sih, karena dia agak ngangkat gitu kalau dicepit, agak kuat. Yang bagian ini nih, bagian tengah-tengahnya jadi agak ngangkat. Tapi nggak ada masalah, kalau buat motong sih nyaman-nyaman aja. Posisinya juga enak. Masih oke. Mejanya juga stabil kalau dibuat motong gitu. Oke, mungkin gitu aja, udah kita tes juga dan ini udah kita rakit dari meja foldable atau portable workbench-nya. Nah, dari build quality-nya dulu ya. Build quality-nya sih lumayan bagus dengan harga 200 ribuan. Kita udah dapat meja kayak gini, praktis, bisa dilipat atau nggak banyak makan space tempat buat nyimpennya, dan dia bisa dibawa kemana-mana juga sih. Tapi kalau untuk project atau kita lagi pasang gitu kayaknya nggak perlu juga dibawa-bawa, cukup di workshop aja kalau punya workshop yang kecil. Jadi ya mungkin membantu buat pekerjaan yang kecil-kecil aja gitu. Kalau yang lebar-lebar kayaknya ya kurang, kayak pintu yang ukuran 60 itu mungkin agak kurang di meja ini. Jadi buat yang kecil-kecil aja kayak ngejing, terus ngejing-ngejing ambalan, pintu-pintu yang kecil, atau motong-motong plywood yang kecil-kecil, nggak terlalu besar-besar juga, itu bisa. Terus dari durability-nya, untuk kaki-kakinya sih lumayan ya, maksudnya nggak ringkih-ringkih banget. Dengan harga segitu ya oke lah, masih cocok, lumayan. Dia juga stabil, kalau udah lama-lama dipijak-pijak juga gini, itu dia jadinya rata antara kakinya, itu levelnya, jadi dia stabil, nggak goyang-goyang. Terus yang kurang sih dari meja ini, dari build quality-nya itu di bagian top table-nya atau worktop-nya ini, yang MDF ini, dia nggak level atau nggak sama rata, karena mungkin di sini besinya itu buat mountingnya dia itu jadi agak naik sedikit ya, namanya besinya besi-besi tipis gitu, jadi agak susah. Cuman mungkin bisa diakalin sih sebenarnya. Terus yang kedua, kekurangannya lagi itu mungkin build quality dari si tuas adjustment-nya ini ya. Jadi dia plastik tipis gitu. Karena ini kan yang sering diputer-puter ya. Nanti mungkin lama-kelamaan ya gampang pecah sih atau patah. Oke, mungkin gitu aja. Tadi kita udah coba untuk ya banyak ya, untuk pekerjaan kecil-kecil kayak ngejing, terus amplas, terus juga motong-motong plywood gitu. Terus bisa juga kalau ini buat apa, buat makan atau minum gitu, kalau ada bangkunya kayak gini tuh enak juga, nyaman juga, jadi bisa buat makan atau minum kayak gitu di meja ini. Selain buat kerja, bisa buat santai juga. Oke, mungkin segitu aja mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Oh ya, satu lagi, mungkin meja ini cocoknya buat review tools ya, yang kecil-kecil, nggak gede-gede banget, jadi enak ditaruhnya dan view-nya juga jadi gampang gitu. Mungkin next kita akan buat review tools di meja ini. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa. Ayam sini buat